dari Prodi Hukum Keluarga Islam, NIM 931100319. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Umayyah. Ibnu Khaldun mengatakan dalam kitab tarikhnya bahwa sejarah Muawiyah harus disatukan dengan sejarah Khulafaur Rasyidin, sebab negara tersebut menempati kedudukan setelah negara Khulafaur Rasyidin, baik dalam keutamaan, keadilan maupun persahabatan. Dengan demikian, sistem pendidikan yang diterapkan Bani Umayyah tidak terlepas dengan bagaimana proses terbentuknya dinasti Umayyah sampai pada masa jatuhnya di Damaskus sampai tumbuh dinasti Umayyah pada babak kedua di Andalusia. Pembentukan dinasti Umayyah. Pemerintahan dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abu Syam bin Abdi Manaf. Pemerintahan ini berkuasa selama kurang lebih 91 tahun dengan 14 orang khalifah. Mereka adalah Muawiyah, Yazid I, Muawiyah II, Marwan, Abdul Malik, Al-Walid, Sulaiman, Umar bin Abdul Aziz, Yazid II, Hisham, Al-Walid, Yazid III, Ibrahim, dan Marwan II. Dari sekian banyak khalifah yang berkuasa pada masa dinasti Umayyah, hanya beberapa khalifah saja yang dapat dikatakan khalifah besar, yaitu Muawiyah ibnu Abi Sufyan, Abdul Al-Malik ibnu Marwan, Al-Walid ibnu Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hashim ibnu Abdul Al-Malik. Pada awalnya, pemerintahan dinasti Umayyah bersifat demokrasi, lalu berubah menjadi feodal dan kerajaan. Pusat pemerintahannya bertempat di kota Damaskus. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah memerintah karena Muawiyah sudah begitu lama memegang kekuasaan di wilayah tersebut, serta ekspansi teritorial yang dicapai. 1. Pemisahan kekuasaan. 2. Pembagian wilayah. 3. Pendidikan administrasi pemerintahan. 4. Organisasi keuangan. 5. Organisasi ketenteraan. 6. Organisasi kehakiman. Sistem pendidikan yang diterapkan pada dinasti Umayyah. Secara esensial, pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah kurang begitu diperhatikan, sehingga sistem pendidikan berjalan secara alamiah. Walaupun sistemnya masih sama seperti pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, pada masa ini pola pendidikan telah berkembang, sehingga peradaban Islam sudah bersifat internasional yang meliputi 3 benua, yaitu sebagian Eropa, sebagian Afrika, dan sebagian besar Asia, yang semuanya itu dipersatukan dengan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Dengan kata lain, periode dinasti Umayyah ini merupakan masa inkubasi, di mana dasar-dasar dari kemajuan pendidikan dimunculkan sehingga intelektual muslim berkembang. Pada masa dinasti Umayyah, menulis semakin banyak, seperti membagi penulis dengan bidang pemerintahan, seperti penulis surat-surat, harta-harta, dan pada bidang pemerintahan lainnya, termasuk penulis dalam kalangan intelektual atau penerjemah. Hal ini dibuktikan dengan membuka jalan pengajaran bahasa asing. Peradaban Islam masa dinasti Umayyah II di Andalusia. Ketika dinasti Umayyah Damaskus runtuh, cucu Khalifah Umayyah ke-10, Hisham ibnu Abdul Al-Malik, Abdul Ar-Rahman, memproklamirkan bahwa provinsi itu sebagai negara berdiri sendiri pada tahun 756. Sejak proklamasi itu, Andalusia babak baru sebagai negara berdaulat di bawah kekuasaan dinasti Umayyah yang beribu kota di Cordova sampai tahun 422 Hijriah atau 1301 Masehi. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, pemisahan Andalusia dari Baghdad secara politis tidak berpengaruh terhadap transmisi keilmuan dan peradaban keduanya. Tidak sedikit kedua boleh pihak bertukar pengetahuan dan keilmuan. Menurut Muhammad Sohir Al-Mas'umi, pada abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi, para pelajar Andalusia pergi ke Baghdad, Basrah, Damaskus, dan Mesir untuk mempelajari hadis, tafsir fikih, logika, dan filsafat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat pada masa itu tidak terlepas kaitannya dari kerjasama yang harmonis antara penguasa, hartawan, dan ulama. Dalam hal ini, kota Cordova oleh Philip K. Hitti dijuluki Mutiara Dunia, sebab Andalusia pada masa itu mencapai tingkat peradaban yang sangat maju. Pada masa itu, ilmu pengetahuan Muslim dari Andalusia mengalir ke negara-negara Eropa Kristen.
melalui kelompok-kelompok pelajar Eropa yang pernah menuntut ilmu di Universitas Cordova, Malaga, Granada, Sevilla, atau lembaga-lembaga ilmu pengetahuan lainnya. Di Andalusia, dengan demikian besar sekali peranan Andalusia dalam mengantarkan Eropa memasuki periode baru masa kebangkitan. Salah satu faktor yang mendorong pesatnya perkembangan keilmuan di Andalusia seperti seorang filsuf, astronomi, penyair, musisi, sejarawan, fikih, teologi, ahli bahasa, dan sebagainya. Dikarenakan penuntutan ilmu di dalam dunia kuno dari abad pertengahan teristimewa dalam dunia Islam. Pada masa dinasti Umayyah, pola pendidikan bersifat desentralisasi. Kajian keilmuan pada periode ini berpusat di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordova, dan beberapa kota lainnya seperti Basrah dan Kufah atau Irak, Damsyik dan Palestina atau Syam, Fitstad atau Mesir. Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan pada dinasti Umayyah ini sejalan menaklukkan daerah-daerah bulan sadid yang subur seperti negeri-negeri Persia dan Mesir. Mereka pun telah membentuk peradaban yang pertama di seluruh dunia. Dengan demikian, dinasti Umayyah mampu mempelajari dan menghimpun khasanah keilmuan tersebut dari bangsa tahlifannya. Di Bizantium, Yunani, Persia, Damsyik, Yerusalem, Iskandariyat, bahkan melirik Cina, yang kemudian mereka mengagumi dan meniru mengembangkan buah pemikiran dan tangan-tangan dari negeri tersebut. Pada awal pemerintahan dinasti Umayyah terdapat dua sistem pendidikan yang berbeda. Yang pertama, pendidikan untuk anak-anak khalifah dan para pembesarnya, sehingga sistem pendidikan ini bertujuan untuk memperoleh kekuasaan dan kekuatan politik, sehingga dengan demikian akan menghasilkan manusia pemimpin normal yang didukung oleh jabatan kenegaraan dengan dibawa kekuasaan. Yang kedua, pendidikan untuk anak-anak dan masyarakat umum, bertujuan untuk mengembangkan keilmuan dengan ditunjang oleh keyakinan agama yang diharapkan mampu menghasilkan pimpinan yang didukung karismatik dan ilmu pengetahuan. Gambar potret pendidikan semasa dinasti Umayyah ini menggambarkan secara umumnya, sehingga tidak semua khalifah menerapkan sistem seperti ini. Hal ini terdapat seorang khalifah juga yang alim seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan terdapat pula potret pendidikan yang diterapkan secara demokratis seperti masa pemerintahan Muawiyah II di Andalusia yang mampu membuat kekuatan dengan menyatukan sentral pokok dalam pengembangan pendidikan, yaitu ulama dan umaro. Sejarah berdirinya Khilafah Bani Abbasiyah. Di antara yang mempengaruhi berdirinya Khilafah Bani Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan Imperium Bani Umayyah yang notabene-nya korupsi, sekuler, dan memihak. Sebagian kelompok diantaranya adalah kelompok Syiah dan Khawarij, serta kaum Mawali atau orang-orang yang baru masuk Islam yang mayoritas dari Persia. Mereka merasa diperlakukan tidak adil dengan kelompok Arab dalam hal pembebanan pajak yang terlalu tinggi. Kelompok inilah yang mendukung revolusi Abbasiyah. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat meliputi Mesir, Syam, Jazirah Arab, Irak, sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah satu dengan daerah lainnya. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Nyanyian dan musik menjadi tren dan style kehidupan bangsawan dan pembuka istana era Abbasiyah. Anak-anak khilafah diberikan les khusus supaya pintar dan cakap dalam mendendangkan suara mereka. Seniman-seniman terkenal bermunculan, di antaranya Ibrahim bin Mahdi, Ibrahim al-Mosuli, dan anaknya Ishaq. Lingkungan istana berubah dan dipengaruhi nuansa bertuis mulai dari pakaian, makanan, dan hadirnya pelayan wanita. Kondisi Bani Abbasiyah dalam bidang politik. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhilafahan berkembang sebagai sistem politik. Ketika Daulah Abbasiyah memegang tampak kekuasaan tertinggi Islam, terjadi banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, berkisar tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah.
yang dibagi menjadi 5 periode. Satu periode pertama yaitu disebut periode pengaruh Persia pertama. Yang kedua, periode pengaruh Turki pertama. Yang ketiga, masa kekuasaan dinasti Buwai atau pengaruh Persia kedua. Yang keempat, merupakan kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan atau pengaruh Turki II. Yang kelima, yaitu merupakan masa mendekati kemunduran dalam sejarah peradaban Islam. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khilafah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politis dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun, setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Masa pemerintahan Abu al-Abbas sangat singkat, yaitu dari tahun 750 sampai 754 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh Abu al-Ja'far al-Mansur yang keras menghadapi lawan-lawannya terutama dari Bani Umayyah, Khawarij, dan Syiah. Untuk memperkuat kekuasaannya, tokoh-tokoh besar yang mungkin menjadi saingan baginya satu persatu disingkirkannya. Abdullah bin Ali dan Soleh bin Ali. Keduanya adalah pamannya sendiri yang ditunjuk sebagai gubernur oleh khalifah sebelumnya di Syria dan di Mesir, dibunuh karena tidak bersedia membaiatnya. Al-Mansur memerintahkan Abu Muslim al-Khurasaini melakukannya dan kemudian menghukum mati Abu Muslim al-Khurasaini pada tahun 755 Masehi karena dikhawatirkan akan menjadi pesaing baginya.